pertemuan ke-9. Bagian A. Kriteria kawasan konservasi. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi yaitu yang pertama kriteria ekologi, kriteria sosial, kriteria ekonomi, kriteria regional, dan kriteria pragmatik. Pertama, kriteria ekologi, yaitu keanekaragaman, varietas atau kekayaan ekosistem, habitat, komunitas, dan spesies. Yang kedua, alamiah, yaitu ketidakadaan gangguan atau perusakan. Yang ketiga, ketergantungan, yaitu tingkatan yang mana suatu spesies tergantung pada daerah yang ditempati, atau tingkatan yang mana suatu ekosistem tergantung pada proses yang ekologis yang terjadi di daerah tersebut. Yang keempat, perwakilan, tingkatan yang mana suatu daerah mewakili suatu tipe habitat, proses ekologis, komunitas biologis, kondisi fisiografis atau karakteristik alam lainnya. Yang kelima, keunikan, sebagai contoh adalah habitat dari spesies langka yang terdapat hanya di suatu daerah. Integritas, yaitu tingkatan yang mana suatu daerah merupakan suatu unit yang berfungsi atau efektif, mampu melestarikan ekologi sendiri. Yang ketujuh, produktivitas, yaitu tingkatan yang mana proses produksi di dalam area menyumbangkan keuntungan kepada spesies atau manusia. Dan yang terakhir, kerentanan, yaitu kerentanan daerah terhadap kerusakan oleh peristiwa alam atau aktivitas manusia. Berikutnya bagian B, kriteria sosial. Yang pertama, penerimaan masyarakat, yaitu tingkat dukungan masyarakat lokal. Dan yang kedua, kesehatan masyarakat, yaitu tingkat kebersihan kawasan konservasi laut dari pencemaran atau penyakit pada manusia. Yang ketiga, rekreasi, yaitu tingkatan yang mana area bisa digunakan untuk rekreasi oleh masyarakat sekitar. Dan yang keempat, budaya, yaitu nilai-nilai agama, sejarah, artistik, atau nilai-nilai lainnya di lokasi. Yang kelima, estetika, yaitu panorama laut, daratan, atau lainnya. Keenam, konflik kepentingan, daerah lindung akan memengaruhi kegiatan masyarakat lokal. Yang ketujuh, penyelamatan, yaitu terkait pada tingkat kebahayaan terhadap manusia dari arus deras, ombak, rintangan atau halangan dari dasar laut, gelombang, dan bahaya-bahaya lain. Yang kedelapan, kemudahan. Kemudahan yang dimaksud di sini adalah kemudahan lokasi untuk dijangkau, baik melalui darat maupun laut oleh para pengunjung mahasiswa, peneliti, dan nelayan. Yang kesembilan, penelitian dan pendidikan terkait dengan kualitas pemanfaatan, yaitu area yang mempunyai berbagai sifat ekologis dan dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan praktek kerja lapangan. Yang ke-10, kesadaran masyarakat, yaitu tingkatan yang terkait pada pemantauan, penelitian, pendidikan, atau pelatihan di dalam area yang dapat memberikan pengetahuan dan apresiasi nilai lingkungan dan tujuan konservasi. Yang ke-11, konflik dan kesesuaian, yaitu tingkatan yang terkait dengan manfaat area dalam membantu memecahkan konflik antara nilai-nilai sumber daya dan aktivitas-aktivitas manusia, atau tingkatan yang sesuai atau cocok di antara keduanya. Dan yang terakhir, petunjuk, tingkatan yang mana area dapat dijadikan sebagai lokasi kontrol untuk penelitian ilmiah. Dan bagian C, kriteria ekonomi. Yang pertama, kepentingan untuk spesies, tingkatan yang terkait pada nilai penting spesies-spesies komersial tertentu yang ada di suatu area. Dan yang kedua, kepentingan untuk perikanan, tergantung pada jumlah nelayan dan ukuran hasil perikanan. Dan yang ketiga, ancaman alam, yaitu perubahan lingkungan yang mengancam nilai secara keseluruhan bagi manusia. Dan yang keempat, keuntungan ekonomi, upaya perlindungan akan mempengaruhi ekonomi lokal yang jangka panjang. Dan yang terakhir, pariwisata, yaitu nilai potensi daerah yang ada saat ini untuk pengembangan pariwisata. Bagian D, kriteria regional. Yang pertama, pengaruh wilayah, tingkatan yang mana daerah mewakili sifat-sifat suatu wilayah, baik kondisi alam, proses ekologis, atau lokasi budaya. Dan yang terakhir, pengaruh subwilayah, tingkatan yang mana suatu daerah mengisi gap dalam jaringan daerah-daerah lindung dari perspektif subwilayah. Terakhir, bagian E, kriteria pragmatik. Yang pertama, urgensi, yaitu tingkatan di mana suatu tindakan harus segera dilakukan.
nilai yang kurang penting pada suatu area harus ditransfer atau dibuang. Dan yang kedua, ukuran yang mana dan berupa macam habitat harus dimasukkan ke dalam daerah perlindungan. Dan yang ketiga, tingkat ancaman, keberadaan dari potensi ancaman dari eksploitasi langsung dan proyek pembangunan. Yang keempat, keefektifan, yaitu kelayakan implementasi program pengelolaan. Dan yang keenam, peluang, tingkatan di mana kondisi yang telah ada atau kegiatan yang sedang berlangsung mungkin akan mengalami aksi di kemudian hari. Dan yang keenam, ketersediaan, tingkatan mengenai ketersediaan daerah untuk dapat dikelola secara memuaskan. Dan yang terakhir, pemulihan, tingkatan di mana daerah mungkin dikembalikan ke kondisi alam semula. Selanjutnya, pertemuan ke-10, bagian A, pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung, Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Bagian B, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, ruang merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedua, ruang kondisinya semakin terbatas. Dan yang ketiga, perlu ada kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang. Bagian C, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama, tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Selanjutnya bagian D, pembagian kawasan lindung. Dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis kawasan lindung meliputi. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Yang kedua, kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya. Dan yang terakhir, kawasan rawan bencana alam. Terakhir, bagian E, pengendalian kawasan lindung. Dalam rangka pengendalian kawasan lindung, maka beberapa hal berikut tidak boleh dilakukan. Yang pertama, di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada. Yang kedua, kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Dan yang terakhir, apabila menurut analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung, harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap. Selanjutnya pertemuan ke-11, bagian A, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, lingkungan hidup. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian yang kedua, sumber daya alam, segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah atau pangan, sandang, dan pangan, kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah atau estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Selanjutnya, bagian ketiga, klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan sifatnya, yang pertama,
tidak dapat diperbaharui, yaitu tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lain-lain. Dan yang terakhir dapat diperbaharui seperti hutan, hewan, air, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya bagian keempat, prinsip ekosistem. Yang pertama, adanya keanekaragaman. Yang kedua, adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Dan yang ketiga, adanya keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Yang keempat, adanya harmonisasi dan stabilitas. Dan yang terakhir, adanya manfaat dan produktivitas. Yang kelima adalah prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Selanjutnya bagian keenam, aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Yang pertama, kebijakan penataan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pemeliharaan dan pemulihan, yang kelima pengawasan dan pengendalian, dan yang terakhir penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya bagian ketujuh, komponen lingkungan terdiri atas yang pertama fisika kimia yaitu air, tanah, udara, dan kombinasinya. Yang kedua biologi yaitu flora dan fauna serta mikroba. Yang ketiga sosekbud yaitu sosek dan sosbud. Dan yang terakhir keslingmas yaitu kesling dan kesmas. Kedelapan, pembangunan, proses pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera atau lahir dan batin. 9. Pembangunan berkelanjutan, proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera, serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, atau kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. Selanjutnya, aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem berupa yang pertama, rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya, dan yang kedua, instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan. Yang ketiga, konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah. Dan yang terakhir, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup atau LH. Permasalahan lingkungan yang timbul. Yang pertama, terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang ketiga, permasalahan lingkungan buatan. Yang keempat, penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Yang kelima, masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam atau hutan, tanah, sumber daya air, keanekaragaman hayati dan sumber daya pesisir dan laut. Dan yang keenam, terjadinya bencana alam. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan. Selanjutnya, faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang pertama, perangkat hukum dan kebijakan nasional maupun daerah sudah ada, namun kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, pelaku pembangunan dan masyarakat masih kurang. Dan yang kedua, masih terdapat jenis usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting. Dan yang ketiga, terdapat kasus orang yang mengimpor limbah dari luar wilayah Indonesia dengan cara yang ilegal. Yang keempat, sulit untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan yang kelima, belum semua orang mempergunakan haknya untuk berperan dalam pengelolaan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keenam, tidak semua orang juga memerlukan dan memanfaatkan informasi lingkungan hidup. Dan yang terakhir, tidak semua orang menyadari haknya untuk berperan dalam menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. Dan yang terakhir yaitu upaya-upaya penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Yaitu pertemuan ke-12. Bagian A, dampak pembangunan. Yang pertama, perubahan iklim, pencemaran, disaster atau bencana, dan konflik sosial.
Dan B. Dampak perubahan iklim. Yang pertama, perubahan pola curah hujan, kemudian peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut, badai kuat dan hurricanes, gelombang panas, penyebaran penyakit dan kerugian ekonomi, pergeseran habitat, serta kebakaran. Bagian C. Dampak pencemaran. Yang pertama, berdampak bagi kesehatan, yang kedua berdampak pada ekosistem, dan yang terakhir berdampak pada pertanian. Bagian D. Dampak disaster atau bencana. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan, kedua dampak terhadap infrastruktur, dan yang ketiga dampak terhadap kehidupan, dan yang terakhir dampak terhadap perekonomian. Selanjutnya adalah pertemuan ke-13, yaitu menganalisis bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang potensial serta dampak bagi lingkungan sekitar di daerah saya, yaitu Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terdapat beberapa wisata alam seperti pantai, sering dikunjungi masyarakat baik dari dalam maupun pendatang dari luar, di berbagai daerah di Sulawesi Barat. Keindahan pantainya dapat memikat penglihatan siapapun yang melihatnya. Di setiap harinya, pantai tidak pernah sepi oleh pengunjung, hanya untuk menikmati keindahannya. Tapi, sangat amat disayangkan, karena beberapa pantai tercemar oleh sampah, akibat perbuatan dari manusia itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu Pantai Barane. Dulunya dikenal sebagai salah satu pantai yang bersih, tetapi sekarang sudah dipenuhi sampah yang berserakan di mana-mana. Pengunjung sudah tidak lagi membuang sampah pada tempatnya, padahal pemerintah setempat sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, tapi mereka menghiraukannya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, serta dapat membunuh makhluk hidup dan terumbu karang yang hidup di bawah laut, yang semuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri. Kondisi ini dapat menyebabkan tanah semakin tercemar oleh bahan kimia, baik dari sampah padat, pupuk, maupun pestisida. Apabila sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui habis begitu saja, maka manusia harus menunggu selama jutaan tahun lamanya untuk mendapatkannya kembali, sehingga manusia baru bisa menikmatinya kembali setelah menunggu begitu lama. Oleh sebab itu, sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan alam kita ini dengan sebaik mungkin, agar sumber daya alam yang ada di muka bumi ini tidak akan habis. Seharusnya, setiap manusia mempunyai kesadaran akan dirinya masing-masing untuk menjaga, memelihara, serta merawat sumber daya alam dengan baik. Setelah yang terakhir, pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 14 menyatakan, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran, secara garis besar, pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi pencemaran air, tanah, udara, dan pencemaran makanan. Kemudian, perilaku masyarakat di daerah pinggiran sungai saat dikatakan tidak dapat menjaga kesehatan lingkungan sekitar sungai dengan baik. Perilaku mencemari dan menggunakan air sungai banyak dilakukan oleh masyarakat yang berada di wilayah sekitar pinggir sungai tersebut. Seperti halnya perilaku yang sering mereka lakukan, yaitu dengan buang air besar di sungai, membuang sampah sembarangan di sungai, mencuci baju ataupun alat rumah tangga dengan menggunakan air sungai, dan mengembangbiakkan atau membudidayakan ikan di dalam air sungai. Perilaku masyarakat seperti itu tentunya akan menimbulkan pencemaran pada air serta dan lingkungan. Tentunya yang terpenting adalah akan menimbulkan penyakit dan berakibat buruk terhadap kesehatan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu sebuah lingkungan hidup dapat dikatakan sehat jika memiliki lingkungan yang bersih. Kebersihan dari lingkungan dapat dilihat dari air yang ada di lingkungan tersebut. Air yang bersih dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu kimia, fisika, dan
Bakteriologi. Yang pertama, indikator kimia. Dapat dilihat dari zat kimia yang ada di dalam air. Zat kimia tersebut seperti logam berat serta zat kimia berbahaya lainnya. Dan yang kedua, indikator fisika dapat dilihat dari tampilan fisik air tersebut seperti warna air, bau, serta kekeruhan dari air tersebut. Dan yang terakhir, indikator bakteriologi adalah melihat dari jumlah bakteri yang ada di dalam air. Parameter bakteriologi melihat jumlah koliform, puristik, dan patogenik. Patogenik yang ada di dalam air, apakah melewati ambang batas atau di bawah ambang batas. Itu vegetasi yang ada di suatu lingkungan juga membantu dalam menjaga lingkungan hidup agar menjadi lingkungan hidup yang sehat. Upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup tetap sehat adalah dengan melakukan beberapa cara menjaga lingkungan hidup yang baik. Yang pertama, dengan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dengan wastewater Treatment Plant atau WWTP, sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Fungsi dari IPAL mencakup: yang pertama, pengolahan air limbah pertanian untuk membuang kotoran hewan, residu pestisida, dan sebagainya dari lingkungan pertanian. Dan yang kedua, pengolahan air limbah perkotaan untuk membuang limbah manusia dan limbah rumah tangga lainnya. Dan yang ketiga, pengolahan air limbah industri untuk mengolah limbah cair dari aktivitas manufaktur, sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan. Kedua, yaitu dengan menyediakan tempat sampah di sebuah lingkungan. Selain itu, dengan menyediakan tempat sampah membuat orang tidak ingin membuang sampah sembarangan. Selain menyediakan tempat sampah, melakukan pengelompokan pada sampah penting dilakukan dengan menyediakan tempat sampah sesuai dengan golongannya. Dengan begitu, proses pengolahan sampah akan lebih mudah dilakukan. Memproses limbah pabrik dengan cara yang benar dan ramah lingkungan. Limbah pabrik yang mengandung zat kimia berbahaya akan mencemari tanah dan air jika tidak diolah terlebih dahulu. Melakukan pembersihan selokan di sekitar rumah. Selokan yang tidak bersih akan menjadi sarang dari hewan-hewan kotor. Selain itu, membersihkan selokan akan menghilangkan bau tidak sedap serta mencegah nyamuk untuk bersarang di genangan air yang ada di selokan. Selokan juga dapat dijadikan sebagai sarana penghijauan dengan menanam tanaman yang mampu menyerap zat pencemar. Tanaman tersebut adalah bunga ungu, lidi air, putih ruas, bunga coklat, melati air, dan lidi air. Yaitu menjaga kebersihan rumah. Lingkungan hidup tidak hanya berasal dari luar rumah. Lingkungan hidup sehat juga berawal dari rumah yang sehat. Rumah yang sehat adalah rumah yang memiliki ventilasi udara yang cukup, sinar matahari masuk tanpa terhalang. Selain itu, menguras bak mandi agar tidak dipakai oleh nyamuk untuk bertelur. Yang bagian keenam, mengurangi pemakaian kertas atau tisu yang berasal dari pohon. Kertas yang telah dipakai dapat dijual untuk diolah kembali menjadi kertas daur ulang. Yang ketujuh, melakukan penanaman kembali hutan yang telah gundul, serta melakukan tebang pilih pada pohon, sehingga pohon yang muda memiliki kesempatan untuk tumbuh. 8. Tidak memakai bom atau pukat harimau dalam menjaring ikan. Memakai teknik menangkap ikan yang ramah lingkungan akan menyebabkan ikan kecil memiliki waktu untuk berkembang dan menghasilkan keturunan. Terakhir, ke-9, yaitu melakukan penanaman terumbu karang serta penanaman hutan bakau di sekitar pinggir pantai untuk memperbaiki keseimbangan laut. Sekian pemaparan materi dari saya.